Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah amma ba'd. Baiklah, di sini saya Muhammad Zulfikri Islami dengan nomor induk mahasiswa 2022 0411 0061 akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan dari 9 kitab hadis. Baiklah, sebelum saya menjelaskan perbedaan dan persamaannya, ada baiknya kita lebih mengenal tentang istilah-istilah dalam kitab tersebut. Yang pertama adalah kitab Al-Jami'. Kitab Al-Jami' ini adalah kitab yang menghimpun 8 pokok masalah seperti akidah, hukum tafsir, etika makan dan minum, tarikh sejarah kehidupan Nabi SAW, akhlak serta perbuatan baik dan buruk. Nah, Al-Jami' ini ada 2 kitab, yaitu Al-Jami' Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua adalah As-Sunan, kitab hadis yang disusun berdasarkan dengan bab-bab fikih yang di dalamnya bercampur antara hadis sahih, hasan, dan dhaif dengan memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut. Contohnya dari sunan tersebut, sunan ini adalah Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Daud, dan Sunan An-Nasa'i. Selanjutnya adalah Musnad, kitab-kitab yang menyusun hadis berdasarkan urutan nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Contoh dari Musnad ini adalah Musnad Ibnu Hanbal atau Ahmad bin Hanbal. Baiklah, persamaan dari ke-9 kitab tersebut adalah kitab tersebut sama-sama menghimpun hadis sahih, di mana hadis sahih tersebut ialah hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dan tidak ada cacat di dalam hadis tersebut. Sedangkan perbedaannya, yang pertama kitab Sahih Al-Bukhari. Perbedaannya dengan kitab-kitab lain adalah Imam Bukhari itu memberikan persyaratan yang ketat dalam meriwayatkan hadis, sehingga hadis-hadis yang diterima hanyalah hadis-hadis yang keadaannya yang pertama sanadnya bersambung. Jadi kalau seandainya sanadnya tidak bersambung, beliau tidak menerima hadis tersebut. Yang kedua, periwayatannya berasal dari orang-orang yang benar adil, kuat daya ingatan dan hafalannya. Yang ketiga adalah harus ada pertemuan langsung antara guru dan murid. Jadi perbedaan dengan kitab yang lain, Sahih Bukhari itu Imam Bukhari memberikan persyaratan yang ketat dalam menyeleksi hadis-hadis. Yang kedua adalah Sahih Muslim. Sahih Muslim ini sama karena sama-sama Al-Jami', sama seperti punya Imam Al-Bukhari. Akan tetapi beliau tidak terlalu memberikan persyaratan yang ketat dibandingkan dengan Imam Al-Bukhari, dimana kalau Imam Al-Bukhari itu harus bertemunya antara guru dan murid, sedangkan Imam Muslim itu tidak apa-apa, keduanya tidak mengungkapkan persyaratan yang sama. Baiklah, yang ketiga adalah kitab Sunan. Jadi kitab Jami' hanya 2 itu saja, kitab Jami' Muslim dan Jami' Sahih Bukhari. Kitab selanjutnya adalah kitab Sunan Abu Daud. Perbedaannya dengan kitab-kitab yang lain adalah metode pembahasan yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud ini menggunakan sistematika fikih seperti metode Imam Bukhari dan Muslim, namun beliau selalu menjelaskan di mana letak kedhaifannya. Selanjutnya adalah Sunan At-Tirmizi, kitab Sunan At-Tirmizi. Dalam penyusunannya, Imam At-Tirmizi memberikan beberapa istilah yang belum pernah diberikan oleh para muhadis sebelumnya. Jadi perbedaannya dengan kitab-kitab yang lain adalah pada kitab Sunan At-Tirmizi ini, Imam At-Tirmizi itu memberikan beberapa istilah yang dimana kitab-kitab lain tidak ada istilahnya. Di antara istilah tersebut adalah haza hadis hasan sahih, juga seperti haza hadis hasan gharib, seperti hal tersebut. Selanjutnya adalah Sunan An-Nasa'i.
Perbedaannya adalah dalam penyusunan kitab tersebut, Imam An-Nasai menggunakan sistematika fikih dalam membentuk bab-bab yang menjelaskan berbagai hukum yang terkandung di dalamnya. Begitu pula masalah penggalian hukum yang diambil olehnya. Selanjutnya adalah Sunan Ibnu Majah. Perbedaannya dengan kitab-kitab hadis yang lain adalah keadaan hadis yang tertulis di dalamnya bercampur dengan antara hadis sahih, hasan, mungkar. Artinya hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif dan keadaan periwayatannya berbeda dengan perawi yang sighah. Jadi di dalam kitab Ibnu Majah ini terdapat hadis sahih, ada juga hadis hasan dan mungkar. Selanjutnya adalah Sunan Ad-Darimi. Perbedaannya dengan kitab-kitab kitab-kitab hadis lain adalah di dalam kitab susunan Imam Ad-Darimi ini dibahas setiap secara tuntas masing-masing perawi hadis pada setiap sanad hadis yang ditemukannya. Selanjutnya kita memasuki musnad, yaitu Musnad Ahmad bin Hambal. Dalam metode penyusunan kitab koleksi hadis ini oleh Imam Ahmad bin Hambal, beliau menggunakan sistematika tata urutan nama para sahabat, karena kitab beliau adalah kitab musnad yang meriwayatkannya dengan pola yang pertama memprioritaskan sahabat besar terlebih dahulu, misalnya sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin atau sahabat-sahabat besar lainnya yang memang dekat dengan Rasulullah. Yang kedua adalah memprioritaskan nama-nama mereka berdasarkan tempat tinggal. Misalnya yang bertempat tinggal di Madinah itu lebih diprioritaskan ketimbang yang bertempat tinggal di Mekah. Sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis Nabi. Selanjutnya yang ketiga adalah mengakhiri kitab koleksinya dengan menyajikan nama-nama sahabat yang berjenis kelamin perempuan, dengan mendahulukan Aisyah, setelah itu Fatimah Az-Zahra, setelah itu Hafs binti Umar. Selanjutnya kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini disusun oleh Imam Malik. Beliau selalu melakukan pengumpulan hadis dari perawi yang dianggap kuat, baik berupa fatwa sahabat dan tabi'in maupun pendapat fuqaha yang bersandar pada penduduk Madinah. Kemudian beliau menjelaskan melalui ijtihadnya sendiri dalam persoalan yang sedang dibahas. Jadi perbedaannya dengan kitab-kitab yang lain, kitab Al-Muwatta ini Imam Malik itu mengumpulkan hadis itu dari para perawi, dan dalam kitab ini tidak hanya ada hadis Nabi saja, namun ada juga fatwa-fatwa sahabat dan juga para tabi'in. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.